Bank Indonesia bisa turun tangan untuk mengatasi pinjol ini, ya kapan perlu ya OJK dengan pinjolnya sudah diblokir aja dari pinjol gitu loh. Ya OJK-nya diblokir dari pinjol dan pinjolnya dibenahi. KRI tak bayar pinjol makin banyak. Ini kan suatu persoalan. Kenapa orang-orang tidak mau lagi melakukan pembayaran di pinjaman Indonesia ataupun pemerintah langsung untuk melakukan penyelidikan dalam kasus pinjol. Urusan pinjol OJK sudah jelas. OJK tidak ada solusi, OJK buntu dan OJK juga bingung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung. Kali ini yang mau kita bahas adalah banyak warga RI yang tak mau bayar pinjol ya. Dan kitanya juga berharap hal ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab ya, atau ini sudah bisa diikut campurkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia langsung. Soalnya kalau kita mengandalkan hanya di satu sisi, hanya mengandalkan kinerja OJK dan AFPI, saya rasa persoalan ini tidak akan pernah selesai. Ya, justru Indonesia yang saat ini menekan supaya tidak ada lagi angka kemiskinan, justru dengan hadirnya pinjol malah angka kemiskinan pun akan makin bertambah. Ya, dan saya mengambil satu berita dari CNBC ya. Di sini dia menyampaikan warga RI tak bayar pinjol makin banyak. Ini data lengkapnya. Warga RI tak bayar pinjol makin banyak ya. Itu penyebabnya apa? Ini kan harus dikenali dulu penyebabnya apa. Maka terjadi TWP 90, bahkan jauh lagi di bawah itu. Kenapa orang-orang hanya mampu melakukan peminjaman tapi tidak mampu lagi membalikkan? Ini harusnya menjadi PR yang besar. Ya, makanya saya juga berharap dan teman-teman juga boleh share video ini supaya hal ini sesegera mungkin diambil alih oleh bos Bank Indonesia gitu loh. Ya, karena kalau hanya mengandalkan OJK ini persoalan nggak akan pernah selesai dan nggak akan pernah habis. Justru angka kemiskinan akan terus meningkat terjadi di Indonesia. Jadi percuma pemerintah capek-capek menekan supaya tidak lagi ada yang miskin ini segala macam. Kalau niat masyarakat itu masih besar terhadap suatu pinjaman, apalagi ini adalah berbasis online, berarti angka kemiskinan masih banyak. Ya, belum lagi tujuan dari pinjaman online ini atau orang-orang yang menawarkan jasa dengan uang ini, tujuan mereka adalah sebuah keuntungan yang lebih besar. Yang ada orang yang melakukan peminjaman, yang miskin makin miskin, yang kaya pun juga akan ikut miskin. Ya, ini ada data lengkapnya. Nanti saya juga pengen uraikan dan teman-teman lainnya juga boleh bantu support juga, bantu dukung juga, dan isi juga di kolom komentar bagaimana seharusnya. Ya, apakah masih layak OJK yang memegang kendali di semua perbankan yang ada di Indonesia, atau urusan pinjaman online ini sudah dipindahkan ke Bank Indonesia dan pemerintah langsung, jangan dipegang lagi oleh OJK atau AFPI ya, karena datanya akan berbeda-beda dengan fakta yang terjadi di lapangan ya. Oke, ini masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak membayar tagihan pinjaman online atau pinjol. Ini terlihat dari rasio kredit macet dari para pelapor yang dicatat oleh CNBC Indonesia hingga bulan ini. Tercatat masih banyak pelapor P2P lending yang memiliki TKB 90 di bawah 90%, bahkan ada yang mencapai 30%. Dua pinjol yang tercatat mendapatkan TKB 90 30%, yakninya Taniven dan Fintech ya, masing-masing 36,07% dan 33,73%. Catatan itu berarti tingkat kredit macet di kedua perusahaan mencapai 70%. Ya, 70% ya. Dan lagian juga untuk Taniven ini sama Fintech juga pinjol yang nggak begitu familiar ya di hadapan masyarakat, dan teman-teman yang nonton saya pun juga mungkin nggak beberapa orang yang terjebak di situ ya. Oke, kepada CNBC Indonesia, Fintech menjelaskan bahwa perusahaan dalam beberapa bulan terakhir memang sedang menghentikan penyaluran pinjaman seiring dengan rencana transformasi model bisnis. Karena itu rasio TKB 90 tercatat makin rendah meskipun nilai pinjaman yang sulit ditagih tidak bertambah. Oke, karena dia juga nggak beberapa lagi menawarkan pinjaman ya. Hal serupa juga dijelaskan oleh Taniven ya kepada CNBC Indonesia. Taniven juga menjelaskan
perusahaan tengah melakukan perbaikan dan mengecilkan porsi pencairan pinjaman. Sebagai informasi, TKB 90 merupakan tingkat keberhasilan pinjol untuk memberikan fasilitas penyelesaian pinjaman. Jangka waktu adalah hingga 90 hari dari tanggal jatuh tempo, ya. Jadi ini sebenarnya yang mengalami kerugian lebih dari mereka yang selalu taat dengan aturan OJK, karena mereka batas waktunya mereka tahu 90 hari mereka berhenti menagih dan itu dilimpahkan. Yang lain juga nggak ngerti gitu loh. Apabila catatan TKB 90 ini rendah, berarti banyak pengguna yang tidak membayar uang di pinjaman sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut membuat beberapa pinjaman menunggu lama untuk hasil investasi mereka bisa kembali. Belum lama ini Otoritas Jasa Keuangan OJK juga menyinggung tingkat pengembalian dana yang rendah. Lembaga itu melaporkan ada 22 pinjol dengan wan prestasi di atas 5%. Terkait tingkat wan prestasi yang mendapatkan perhatian OJK adalah terdapat kurang lebih 22 P2P. Tingkat wan prestasi itu di atas 5% dan ini menjadi perhatian dari pengawasan OJK untuk memperhatikan perusahaan tersebut, kata Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiono. Dalam laporan lembaga itu, TWP 90 masih batas terkendali 2,9%, sementara bulan September berada di angka 3,07%. Pada Oktober lalu, OJK melaporkan jumlah penyaluran pinjol mencapai 18,72 triliun atau turun 3,93%. Bulan September jumlah pinjaman mencapai 19,49 triliun, ya. Namun angka capaian tersebut Oktober 2002 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tercatat Oktober 2021 jumlah pinjaman yang disalurkan sebanyak 13,61 triliun atau melonjak 37,56%. Secara daerah Jawa Barat menyumbang penerimaan pinjaman terbanyak 3,89 juta orang dengan pinjaman 4,56 triliun. Berikut adalah DKI Jakarta, jumlah 3,01 juta orang dengan jumlah 4,82 triliun, Jawa Timur sebanyak 1,59 triliun serta jumlah pinjaman 2,51 triliun. Oh dulu 3, 7, 10, 3, 7, 11, 13 ya, oke. 13,61 triliun itu peminjaman hanya terjadi ada di daerah Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Timur, belum lagi daerah lain ya, oke. CNBC Indonesia mengecek langsung laporan kredit macet tiap plafon pinjol di situs webnya. Beberapa pinjol mencatat TKB 90 sangat rendah, namun ada juga yang masih bertahan dengan TKB 90 mendekati 100%. Daftar catatan TKB 90 berikut. Oke. Ini ada Dana Mas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Bos, Toko Modal, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar Mau Cash, Finmas, Klik, A2C, Akseleran, Amana, Pinjam Go, Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, Esta Capital Fintech, Kredit Pro, Fintech, Rupiah Cepat, Crowdo, Indodana, Julo, Pinjam Win-Win, Dana Rupiah, Tralit, Pinjam Modal, Alami, Awan Tunai, Dana Kini dan banyak lagi ya. Oke. Jadi teman-teman sudah paham ya melihat hal ini. Saya juga tidak begitu penting ya soal kerugian dari pinjolnya gitu loh. Tapi dengan adanya berita warga RI tak bayar pinjol makin banyak. Ini kan suatu persoalan. Kenapa orang-orang tidak mau lagi melakukan pembayaran di pinjaman online? Ada apa sebenarnya? Ya, apakah ada masalah atau ada tata penyaluran yang kurang sesuai atau pola penagihan yang tidak pas atau penerapan bunga yang kurang pasti? Kan ini yang menjadi persoalan. Kenapa orang-orang hanya mampu melakukan peminjaman tapi tidak mampu melakukan membalikan dana sesuai dengan perjanjian yang ada? Makanya kita meminta kepada pihak Bank Indonesia ataupun pemerintah langsung untuk melakukan penyelidikan dalam kasus pinjol. Soalnya dari 2016 pinjol ada di Indonesia, berarti sudah 7 tahun pinjol ada di Indonesia. Persoalannya masih sama ya.
mulai dari penerapan bunga yang tidak masuk akal sampai dengan pola penagihan yang tidak manusiawi sama sekali. Belum lagi penggiliran data, penyebaran data, pengancaman dan segala macam. Persoalannya masih sama, dan hal ini tidak mampu diatasi oleh otoritas jasa keuangan ataupun yang ditunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, itu lebih parah lagi. Ya, karena AFPI dibentuk oleh OJK, sedangkan OJK aja tidak ada solusi untuk masyarakat yang terjebak pinjol. Bagaimana untuk memberikan jalan tengah antara si pinjol dengan si debiturnya atau si nasabahnya? OJK tidak mampu menjembatani hal ini, kecuali dengan kasus viral kemarin. Ada tentang mahasiswa IPB kemarin, itu karena kasusnya viral, kasusnya booming dan diliput di mana-mana oleh media, baik media offline maupun media online. Ya, itu OJK hadir menjembatani permasalahan itu. Tapi permasalahan yang tidak viral, OJK seakan tidak mau tahu. Ya, mungkin ya saya juga berharap ini video bisa sampai ke bosnya Bank Indonesia atau langsung ke pemerintah langsung, supaya ini benar-benar kasus ini diatasi, ya, supaya tidak terjadi lagi ada yang kasus bunuh diri, ada yang kasus kabur dari rumah, nekat melakukan pencurian, nekat melakukan pembunuhan dan macam-macam lagi dampak dari kesetresan itu. Ya, permasalahannya cuma satu, karena diteror, diintimidasi, ditakut-takuti, ya masalahnya cuma itu aja. Cuman OJK nggak mampu membenahi walaupun masalahnya cuma itu aja. Ya, makanya kita berharap persoalan pinjol ini sudah seharusnya di-cover oleh Bank Indonesia kembali. Mungkin OJK bisa diberikan tentang akses untuk bank-bank konvensional aja lah. Kalau urusan pinjol OJK sudah jelas, OJK tidak ada solusi, OJK buntu dan OJK juga bingung harus menempatkan ini dari sisi mana. Ya, karena mungkin saya juga nggak tahu ya, entah OJK berada di bawah tekanan atau apa, atau titipan siapa sebenarnya pinjol ini. Sampai detik ini kita juga tidak tahu dan semuanya juga samar-samar gitu loh. Ya, tapi yang jelas persoalannya nggak jauh-jauh beda kok. Ya, cuman OJK nggak mampu. Bahkan kemarin aja ada satu berita lagi, 26 pinjol kekurangan modal, OJK malah memberikan solusi. Kata OJK, ya sudah, kalau modal Anda tidak cukup, Anda merger aja. Merger diminta gabung dengan perusahaan lain. Ya, sehingga kalau OJK menyuruh perusahaan pinjolnya untuk merger yang kekurangan modal, dampak buruknya apa yang terjadi? Sekarang dia dipatokkan dengan modal 2,5 miliar misalnya gitu. Sementara modal dia cuma ada 1 miliar. Berarti dia kekurangan 1,5 miliar lagi. Kalau dia diminta gabung dengan perusahaan lain, otomatis dia berjalan. Ketika dia berjalan memberikan pinjaman, secara tidak langsung dia akan menerapkan bunga yang cukup besar untuk menutupi kekurangan yang 1,5 M. OJK tidak mengkaji hal ini. Ya, bahkan OJK meminta 26 pinjol ini untuk melakukan merger. Ya, silakan bergabung dengan perusahaan lain asalkan masih bisa jalan. Ya, kan seperti itu. Sehingga di satu sisi OJK tidak nampak untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia. Yang ada OJK hanya fokus menyelamatkan kepada investor saja. Makanya saya bilangin, kalau Bank Indonesia bisa turun tangan untuk mengatasi pinjol ini, ya kapan perlu, ya OJK dengan pinjolnya sudah diblokir aja dari pinjol gitu loh. Ya OJK-nya diblokir dari pinjol dan pinjolnya dibenahi. Ya, jangan kasih lagi OJK untuk mengurus pinjol ini. Kalau enggak, persoalan ini tidak akan pernah selesai. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Bagaimana tanggapan dari teman-teman semuanya yang menonton saat ini? Apakah Anda setuju urusan pinjol ini dilempar kembali ke Bank Indonesia atau ke pemerintah langsung? Ya, atau Anda masih tetap bertahan, biarkan aja di tangan OJK atau AFPI sehingga tidak ada solusi sampai detik ini? Isi di kolom komentar ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.